dan bisa kalian pahami dengan baik. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita cek konsentrasi dulu ya. Masih konsen gak nih? Udah siap? Coba semuanya clap. One. Masih belum kompak. Clap. One. Clap. Two. Clap. Two. Clap. Two. Clap. Three. Clap. Four. Belum kompak. Clap. Four. Masih ada yang ketinggalan. Clap. Four. Sekali lagi. Clap. Four. Oke. Clap. Five. Clap. Five. Oke, good. Sekarang cek konsentrasi. Clap. Two. Clap. Two. Gak ada yang salah semua. Jangan mentang-mentang dibersihan, fokusnya hilang nih. Clap. Two. Oke, good. Clap. Three. Clap. One. Nah kan? Clap. One. Clap. One. Clap. Two. Clap. Four. Iya, berantakan. Coba sekali lagi. Clap. Four. Clap. Four bagaimana? Sekali lagi. Clap. Four. Clap. Five. Clap. Four. Clap. One. Clap. Two. Clap. Three. Clap. Four. Clap. Five. Oke. Nah, hari ini kita masuk ke pelajaran matematika. Sebelumnya kita sudah belajar tentang luas dan kemarin kita di lapangan ngapain ya? Masih ingat ya? Ukur lapangan ya. Ukur apa itu? Luas dan keliling lapangan. Nah, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya tentang volume. Ya, volume itu apa? Ada yang tahu nggak? Apa sih ya? Isi, betul. Jadi volume itu adalah isi yang menempati suatu bangun ruang, ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini nanti adalah kalian akan bisa mengukur dan memperkirakan volume menggunakan satuan tidak baku dan juga mengukur volume menggunakan satuan baku, ya. Ada satuan baku, ada satuan tidak baku, nanti kita pelajari. Nah, sekarang kita lihat dulu ke sini. Ini ada baskom. Kira-kira kalian tahu nggak volume ini, volume baskom ini, isi baskom ini berapa? Ada yang tahu nggak? Kita bisa ukur menggunakan satuan tidak baku. Satuan tidak baku, contohnya ini ada gelas kecil, ada gelas besar, ada kotak makan, ada botol minum. Ini bisa menjadi satuan tidak baku. Untuk kasih contoh dulu ya. Ibu minta bantuan, boleh bintang maju ke sini. Kita akan mencoba menghitung berapa volume, silakan di sini. Berapa volume baskom ini menggunakan satuannya, ukurannya adalah gelas kecil. Ini kecil dan ini gelas yang besar. Nah, kalau gelas kecil ini kira-kira butuh berapa gelas untuk bisa mengisi volume ini? Tidak sampai penuh ya, karena takut tumpah, sampai garis ini. Ya, nanti sampai garis ini kira-kira butuh berapa gelas ini penuh. Oke, kita bisa mulai. Teman-teman bisa menghitung bersama ya. Oke, bisa kita, ibu kasih contoh dulu ya. Ini, situ bersama. 1, 2, lanjutkan bintang. Penuh. 3, penuh, penuh. 4, penuh. 5.
kecil. Paham nggak? Ya, ini namanya satuan tidak baku gelas kecil. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ibu mau bagi lembar kerja dulu ya. Kita boleh duduk, silakan. Ini nanti bisa sambil kita belajar, sambil mengamati, sambil kalian mengisi lembar kerjanya. Berkelompok ya. Oke. Berkelompok. Ya. Nah, tadi kita sudah menghitung volume baskom ini menggunakan gelas kecil. Hasilnya berapa? Volume baskomnya berapa? Boleh ditulis di situ. Volume baskomnya adalah 13 kali gelas kecil. Sudah? Ribet lu. 13 kali gelas kecil ya tadi ya. Nah, sekarang saya minta perempuan nih boleh sekarang Alia boleh maju aja. Sini Alia, kita main air lagi. Kita keluar lagi airnya ke sini. Nah, sekarang kita akan menghitung volume baskom tapi pakai gelasnya yang besar. Kira-kira hasilnya 13 atau enggak ya? Kita lihat bareng-bareng ya. Oke, silakan Alia. Penuh. Kalau kurang penuh tambahin pakai ini. Pakai tangan dua boleh. Buat nambahin. Oke. Hitung bersama. 1. Terus 2. Sudah dicatat ya di lembar kerja ya? Oke, silakan. Penuh. Pelan-pelan. 4 hampir penuh ya. Oke, 4 aja, paling 4,5 mungkin ya. 4,5 kita penuhin. Oke, ya 4,5 berarti nggak sampai 5, jadi 4,5 atau 4,5 gelas ya. Apa namanya? Namanya apa tadi? Tempat makan. Volume baskom diukur menggunakan satuan tempat makan berapa tadi? 4,5 kali tempat makan ini. Oke, terima kasih Zaki, silakan dulu. Nah, masih satu lagi ya. Kita pakai ini sekarang botol ini. Nggak tahu rasanya apa. Saya minta
Akil. Oke, Akil silakan. Kita ukur pakai botol ini. Berapa kali kira-kira? Penuh ya. Silakan. Kita hitung bersama-sama. 1. Oke, careful. Hati-hati, pelan-pelan. 2. Pintar. 3. Oke, terima kasih. Menggunakan botol minum ini berapa tadi? Botolnya adalah 6 kali botol minum. Nah, sudah ditulis hasilnya? Sudah ditulis hasilnya? Nanti saya minta kalian diskusi sama teman-temannya dengan menjawab pertanyaan di bawahnya. Ada beberapa pertanyaan, ada 2 ya. 2 pertanyaan di bawahnya, nanti kalian jawab, diskusi sama teman-teman di kelompok kalian berdasarkan percobaan yang tadi kita lakukan, ya. Mengukur volume baskom menggunakan satuan tidak baku yang berbeda-beda. Hasilnya seperti apa? Silakan dijawab dengan grup kalian. Pertanyaan nomor 1 dan 2. Silakan, selamat mengerjakan. Bawahnya dijawab. Cara jawabnya gimana? Baca dulu soalnya. Gitu. Ya. Silakan dijawab, diskusi dengan temannya. Diskusi. Saya mau berkata. Diskusikan jawabannya kata ya. Coba dari kegiatan tadi, ya. Coba saya bacakan dulu pertanyaannya. Perhatikan. Dari kegiatan tadi, menuangkan air ke baskom sampai penuh menggunakan kemasan gelas, tempat makan, dan botol minum. Pertanyaannya, apakah banyaknya air yang dituangkan menggunakan kemasan-kemasan tersebut jumlahnya sama atau tidak? Itu kalian jawab. Jika tidak sama, berikan alasannya. Ya, kalian diskusi sama teman-teman. Oh, jawabannya hasilnya bisa beda-beda. Tadi ada yang 6, ada yang berapa lagi tadi? 4,5. Jawabannya kan beda-beda ya. Alasannya apa? Tulis di lembar kerja sayang. Di lembar kerja. Tulis di sampingnya di sini boleh nih, di lembar kerja ya. Terus nomor kedua tulis kesimpulan dari percobaan tadi. Ya, oke. Gimana? Bisa? Ya. Alasannya apa? Ya, silakan. Sebutkan alasannya. Jelaskan alasannya. Ini nanti ya.
berdua dulu. Boleh cut Pak Ibu? Tayangannya sudah selesai semuanya? Diskusinya sudah selesai? Ada yang sudah dan belum? Kira-kira ada yang sudah siap mau presentasi di depan? Oke, Alzaina silakan boleh berdua sama Ante silakan lagi. Oke, yang belum selesai? Ada yang belum selesai? Coba kita simak ya di depan. Kita simak hasil diskusi dari kelompoknya Alzaina. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang kegiatan mengulang air ke botol sampai penuh menggunakan kemasan gelas, tempat makan dan botol minum. Apakah sama banyaknya air yang dituangkan menggunakan kemasan gelas, tempat makan dan botol minum? Jika tidak sama, berikan alasan. Hasilnya tidak sama karena diukur menggunakan wadah yang ukurannya berbeda. Tuliskan kesimpulan apa yang kalian peroleh dari hasil aktivitas tersebut. Dari percobaan tadi, kesimpulannya adalah mengukur volume menggunakan wadah yang berbeda. Ukuran akan menghasilkan ukuran yang berbeda. Misalnya satu baskom yang sama dengan 13 kali gelas kecil, atau satu baskom 4,5 tempat makan. Demikian hasil presentasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk hebat dulu buat kelompok Alzaina. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Hebat. Oke, good. Nah, jadi dari presentasi Alzaina tadi dan temannya, kalian sepakat atau tidak? Hasilnya tadi, apakah sama banyaknya air yang dituangkan menggunakan kemasan gelas, botol, dan tempat makan tadi? Hasilnya sama atau berbeda? Berbeda. Hasilnya sama atau berbeda? Berbeda. Ada yang jawabnya sama? Tidak ada ya? Oke, semua jawab hasilnya adalah berbeda. Berikan alasannya. Coba ada yang bisa mengulangi tadi jawaban Alzaina bagaimana? Atau jawaban kalian coba? Kalau kelompoknya Arum apa tadi? Jawabannya. Kenapa hasilnya berbeda? Karena ukuran botol minum, gelas, tempat makan berbeda. Oke, jadi hasilnya sama karena setiap wadah itu ukurannya berbeda. Ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya ya, tadi nomor 1 sepakat ya sama jawaban Alzaina dan jawaban kelompoknya Arum. Siap. Yang lain sama juga ya? Atau ada yang berbeda? Sama ya? Oke, nah sekarang kita ke pertanyaan kedua. Apa kesimpulan yang kalian peroleh dari hasil percobaan tadi? Bintang, bisa menyampaikan pendapatnya? Kesimpulannya apa tadi? Percobaan tadi? Kesimpulannya apa? Atau ada yang mau memberikan pendapat? Zian, boleh silakan. Alzaina, boleh diulangi tadi bagaimana kesimpulannya? Dari percobaan tadi, kesimpulannya adalah mengukur volume menggunakan wadah yang berbeda, ukuran yang menghasilkan ukuran yang berbeda-beda. Misalnya satu baskom sama dengan 13 kali gelas kecil, atau satu baskom 4,5 tempat makan. Oke, jadi kesimpulannya mengukur volume baskom, perhatikan, mengukur volume baskom menggunakan wadah yang ukurannya berbeda-beda, maka akan menghasilkan hasil yang berbeda juga, tidak sama. Inilah yang disebut dengan satuan tidak baku. Misalnya sama aja dengan begini. Zafera punya minuman 1 gelas. Farista juga punya minuman 1 gelas. Sama nggak ukuran mereka? Tidak sama, padahal ukurannya sama-sama 1
ukurannya gelasnya berbeda, ada yang besar dan ada yang kecil, maka bisa dipastikan mereka punya minumannya ukurannya berbeda walaupun sama-sama satu gelas. Ini namanya ukuran tidak baku, tidak tetap ya. Nah, kalau ukuran yang baku seperti apa? Kita masuk ke pengamatan kedua, ada ukuran baku. Nah, pernah melihat nggak kemasan air minum seperti ini? Pernah melihat nggak isinya berapa, volumenya berapa? Pernah lihat nggak? Berapa? Ada yang masih ingat? Hah? Berapa? Coba siapa cek berapa ukurannya? Mana? Ada? Oke, di sini tertulis 600 ml. Oke, ini kemasannya 600 ml. Sekarang kita lihat ke kemasan minyak goreng ini. Coba, walaupun belum lihat ukurannya, kira-kira bisa menebak kan ukurannya berapa? 100 1 liter, yakin? Tahu dari mana? Pernah melihat? Ya, jadi ini yang namanya satuan baku. Walaupun kita belum melihat kemasannya berapa, tapi kita bisa memprediksi, memperkirakan. Oh, ini 1 liter, gitu ya. 1 liter. Coba dicek, benar nggak 1 liter? Isi bersih berapa? Yakin? Dilihat lagi berapa? 1000 mililiter. Jadi 1000 mililiter atau 1 liter nih? 1 liter. Berapa kemasannya? Volumenya? 1 liter atau 1000 mililiter? Tadi katanya 1 liter, tapi setelah dibaca 1000 mililiter. Ayo, ada yang bisa jawab? Yang betul yang mana? Ada yang bisa jawab? Oke. Kalau untuk satuan baku, ya, itu ada mililiter dan ada liter. Ada dua. Mililiter dan liter. 1 liter itu sama dengan 1000 mililiter. Ya, jadi di sini tulisannya 1000 mililiter atau sama saja dengan 1 liter. Oke, good. Lanjut kita ke botol kecap. Minta tolong dilihat botol kecap kemasannya berapa? Zafera, kelihatan nggak? Yuk, mana yuk? Cari. 135 mililiter. Nah, ini kemasan baku juga ya. Untuk kemasan baku, saya minta nanti kalian mengamati benda-benda ini terus tulis di lembar kerja. Misalnya minyak goreng. Di lembar kerja dilihat nama kemasannya minyak goreng. Terus nanti volumenya berapa? Tulis di sini sesuai dengan yang tertulis di sini. Liter atau mililiter sesuai dengan yang tertera. Boleh nanti digeser minyak dulu. Kelompok kamu air minum dulu, nanti digeser ya biar semuanya dapat. Kamu kecap. Oke, kemudian dapat susu. Kalian susu beruang. Oke, silakan ditulis. Kalau sudah ditulis, geser ke kelompok lain. Antarin ke kelompok lain ya. Silakan boleh berputar dengan temannya. Berputar ke belakang. Berputar ke belakang nah. Ya, kerjasama dengan temannya. Boleh berputar ke belakang. Air mineral atau alasis. Berputar ke belakang sayang biar temannya lihat. Tuliskan volumenya ya. Ya, boleh menghadap ke belakang. Ya, kerjasama dengan. Ayo, berputar ke belakang. Hah? Kamu ke sana. Anterin ya. Oke, jadi nanti ada 5 ya. Boleh kirim ke kelompok yang belum. Mana aja, boleh.
minta ada lagi yang mau presentasi ke depan, silakan. Kelompok mana yang sudah siap? Tunjuk tangan. Oke, Zian, silakan yang sudah siap boleh maju. Oke, silakan presentasikan hasilnya. Silakan. Ya, yang lain tolong diperhatikan. Nanti bisa kita cek ya benar sudah. Ayo, Naufal, perhatikan jawaban mereka kira-kira sama nggak dengan jawaban kalian? Ya, nanti bisa kita diskusikan sama-sama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang satuan volume. Satuan volume itu bersihkan 200 ml, sedangkan botol Oasis berisi 600 ml. Minyak goreng berisi 1000 ml. Susu beruang berisi 189 ml. Kecap mangkok berisi 135 ml. Dan galon air mineral berisikan Galon air mineral 15 liter. 15 liter. Oke. Terus jawab pertanyaannya. Satuan baku apa saja yang digunakan dalam kemasan produk tersebut? Mililiter dan liter. Satuan mililiter dan liter. Terus Apa perbedaan dari satuan baku dan tidak baku yang kalian pahami? Satuan baku ukurannya sudah tetap, sedangkan satuan tidak baku ukurannya berubah-ubah sesuai dengan wadah yang digunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, teman-teman. Oke. Nah, coba tadi. Coba saya tadi jawab di sini. Setuju nggak dengan jawaban dari kelompok Zian tadi? Pertanyaan pertama. Satuan baku apa saja yang digunakan dalam kemasan produk yang tadi kita amati? Apa? Lebih keras, liter dan mililiter. Semuanya sepakat ya? Betul nggak? Iya, tadi kita lihat di situ satuannya menggunakan mililiter dan liter. Kira-kira bedanya apa ya? Yang pakai liter itu yang apa? Yang kemasannya besar. Kalau besar kita hitungannya menggunakan liter. Kalau yang kecil-kecil seperti ini kita menggunakan mililiter ya. Satuan mililiter lebih kecil daripada liter. Oke, pertanyaan kedua saya tanya kelompoknya Afika. Pertanyaan nomor 2 adalah apa perbedaan dari satuan baku dan tidak baku yang tadi kita amati bersama-sama? Ada yang bisa jawab? Kalau satuan baku bagaimana? Satuan tidak baku bagaimana? Ada yang bisa jawab? Kelompok lain ada yang mau jawab? Ya? Oh iya, Afika silakan. Lebih keras sayang. Lebih keras. Satuan tidak baku volumenya berubah sesuai dengan wadah yang digunakan. Kalau satuan baku bagaimana? Satuan baku itu satuan yang sudah tetap ya, volumenya tetap. Nah, ini tadi contohnya ya, antara minyak goreng dan botol minum ini. Ini kemasannya sama-sama 1 liter dan ini 1 liter. Walaupun bentuknya berbeda dan terlihat ukurannya tidak sama, tapi ternyata mereka mempunyai ukuran yang sama, yaitu 1 liter. Ya, ini satuan baku. Nah, dari pengamatan kita tadi mengamati mengukur volume menggunakan satuan tidak baku, dan di sini mengamati volume
Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Siapa yang mau bertanya? Sudah jelas semua? Sudah. Paham? Bedanya satuan baku dan tidak baku. Oke, kalau sudah paham, coba mari kita simpulkan bersama-sama. Tadi kita sudah pertama belajar mengenai dengan satuan tidak baku. Ya, satuan tidak baku yang kita pakai tadi untuk mengukur apa saja? Kita menggunakan gelas ya, ada gelas kecil, ada gelas besar, ada tempat makan, ada botol minum, apa saja bisa dipakai untuk mengukur volume menggunakan satuan tidak baku. Boleh pakai sendok enggak? Kalau satuan tidak baku pakai sendok boleh enggak? Boleh. Ya. Berapa sendok gulanya? Gulanya 1 sendok, gulanya 2 sendok, boleh ya. Termasuk satuan tidak baku. Nah, sedangkan satuan baku ini adalah satuan yang sudah ditetapkan dan berlaku secara umum, secara menyeluruh. Ya, kemarin kita sudah belajar satuan baku untuk apa namanya panjang, ada kilometer, apa saja coba? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, milimeter. Sekarang satuan untuk volume, satuan baku untuk volume. Ada apa saja? Kita baca bersama-sama yuk. Kiloliter, hektoliter, dekaliter, desiliter, sentiliter, mililiter. Oke, ingat ini urutannya sama ya dengan kemarin kilometer, hektometer, hanya belakangnya kita ganti dengan liter. Nah, bagaimana cara memindahkan satuan liter menjadi mililiter? Ini juga sama kayak kemarin. Kalau turun diapakan? Kalau turun menghitungnya bagaimana? Dikali 10. Turun 1 dikali 10. Turun 2 dikali 100. Turun 3 dikali 1000. Kalau naik berarti dibagi 10. Dari mililiter ke sentiliter naik 1 dibagi 10. Dari mililiter ke desiliter naik 2 dibagi 100. Dari mililiter ke liter naik 3 dibagi 1000. Nah, maka akan kita dapatkan 1 liter. 1 liter itu sama dengan 1 liter ke mililiter. Turunnya berapa? 1, 2, 3. Turun 3 berarti 1 liter dikalikan 1000 sama dengan 1000 mililiter. 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Ya. Nah, untuk hari ini materinya cukup sampai di sini. Nanti minggu depan pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan belajar cara mengkonversi dari liter ke mililiter atau sebaliknya dari mililiter ke liter. Ya, karena itu adalah liter dan mililiter adalah